Kita semua tahu kalau sebuah kota itu biasanya tumbuh dan berkembang ya kan? Tapi pernah nggak sih Anda kepikiran, gimana sebuah kota itu dilahirkan? Benar-benar didirikan dengan satu tujuan yang jelas? Nah hari ini kita akan bedah tuntas sebuah proyek penelitian sejarah yang luar biasa untuk mengungkap kisah sejati asal-usul Purwakarta. Yah, pertanyaan inilah yang menjadi pemicu utama bagi pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk mencari jawaban pasti. Karena selama bertahun-tahun, ada semacam kebingungan tentang kapan sebenarnya hari jadi kota ini. Jadi mereka akhirnya menugaskan sebuah tim untuk melakukan investigasi sejarah mendalam demi menemukan kebenaran. Oke, jadi pegangan utama kita dalam penelusuran ini adalah buku Sejarah Purwakarta. Anggap saja ini semacam berkas kasus final dari sebuah investigasi besar. Buku ini untuk pertama kalinya berhasil mengumpulkan semua bukti yang tadinya tersebar, bahkan kadang saling bertentangan selama puluhan tahun. Oke, supaya kita bisa paham betul temuannya, kita akan ikuti alur kerja para sejarawan. Pertama, kita lihat dulu investigasinya seperti apa. Lalu, kita mundur sedikit untuk tahu kenapa ibu kota pindah dari Wanayasa ke Sindangkasih. Nah, baru setelah itu kita sampai ke momen puncaknya, kelahiran Purwakarta. Kita juga akan lihat bagaimana kota baru ini tumbuh, dan terakhir kita bahas apa warisan penting dari semua ini. Kita masuk babak pertama, investigasi sejarah. Mari kita lihat bagaimana proyek ini dimulai dan apa sebenarnya yang ingin mereka capai dengan membongkar kembali masa lalu kota ini. Jadi, proyek di tahun 2003 ini punya dua misi utama. Satu, membuat buku sejarah Purwakarta yang pertama dan paling komprehensif. Dua, dan ini yang paling krusial, yaitu mengakhiri semua kontroversi dan perdebatan tentang kapan dan bagaimana sebenarnya kota ini didirikan. Ini bukan cuma soal catatan sejarah, tapi juga untuk memperkuat rasa identitas warganya. Nah, coba deh perhatikan rentang waktunya. Ini luar biasa ambisius. Para sejarawan ini nggak cuma melihat satu momen saja, tapi mereka menarik garis sejarah yang panjang banget. Mulai dari akarnya di abad ke-17, saat wilayah ini masih jadi bagian dari Kabupaten Karawang, lalu zoom in ke momen penting di tahun 1831, dan terus diikuti perkembangannya sampai akhir era Orde Baru di tahun 1998. Lengkap sekali. Oke, babak kedua, dari Wanayasa ke Sindangkasih. Pertanyaannya kan, kenapa juga harus pindah ibu kota? Nah, untuk menjawabnya, kita harus kembali ke era sebelum Purwakarta ada, yaitu saat pusat pemerintahannya masih di Wanayasa. Hasil penelitiannya menunjukkan ada dua masalah besar dengan ibu kota yang lama, Wanayasa. Pertama, keamanannya kurang terjamin, sering sekali ada gangguan dari kelompok-kelompok perampok. Kedua, lokasinya secara geografis itu nggak strategis untuk pusat pemerintahan. Jadi, pindah itu bukan lagi sekedar pilihan, tapi sudah jadi sebuah keharusan. Dan disinilah muncul tokoh sentral kita, Bupati R.A. Suryawinata. Pada tahun 1830, beliaulah yang punya inisiatif, oke, kita harus pindah dari Wanayasa. Dan lokasi baru yang dipilih untuk jadi ibu kota adalah Sindangkasih. Nah, dan inilah puncaknya. Babak ketiga, kelahiran Purwakarta. Disinilah para sejarawan akhirnya menemukan bukti yang mereka cari-cari selama ini. Semacam smoking gun dalam sebuah investigasi sejarah. Setelah menyisir tumpukan arsip-arsip kolonial, tim peneliti akhirnya menemukan bukti yang tidak terbantahkan. Catat tanggalnya, 20 Juli 1831. Inilah momen pendirian Purwakarta yang sebenarnya. Lalu buktinya apa? Ini dia. Buktinya adalah sebuah dokumen kolonial super penting yang disebut Besluit. Nah, biar kita kebayang, Besluit di zaman Hindia Belanda itu seperti surat keputusan resmi dari gubernur jenderal. Jadi ini bukan sekedar catatan atau surat biasa ya, ini adalah sebuah dekret yang punya kekuatan hukum mutlak. Dan inilah isi dari Besluit itu, yang jadi penentu segalanya. Di situ tertulis dengan sangat jelas, Sindangkasih diresmikan sebagai ibu kota baru berdasarkan Besluit tanggal 20 Juli 1831. Dan pada saat yang bersamaan, namanya diubah menjadi Purwakarta. Luar biasa, satu dokumen memberikan 3 kepastian sekaligus, tanggal, lokasi, dan nama baru. Oke, kita masuk ke babak selanjutnya. Setelah status resminya dikantongi, gimana sih kota baru Purwakarta ini mulai terbentuk? Kita akan lihat dinamika pembangunan fisik dan sosialnya dari tahun 1831 sampai 1942. Ternyata pembangunannya mengikuti sebuah pola yang sangat khas di Jawa Barat.
Jadi ada alun-alun sebagai pusat atau jantung kotanya, lalu di sisi selatannya dibangun pendopo bupati, dan di sisi baratnya didirikan Masjid Agung. Tata letak klasik yang sejak awal langsung menetapkan pusat pemerintahan dan pusat keagamaan yang jelas. Dan kita bahkan punya data demografi awalnya loh. Coba lihat, ini adalah data sensus dari tahun 1845, baru sekitar 14 tahun setelah kota ini berdiri. Dari sini sudah kelihatan bahwa wilayah ini dihuni oleh populasi yang beragam. Tentu mayoritasnya adalah pribumi, tapi juga sudah ada komunitas Tionghoa dan kelompok timur asing lainnya. Nah, ada satu periode yang sangat penting, yaitu di masa pemerintahan Bupati RTA Sastradiningrat I. Di bawah kepemimpinan beliaulah kota ini mengalami pembangunan besar-besaran. Infrastruktur fisiknya dikembangkan, bangunan-bangunan inti seperti pendopo dan Masjid Agung direnovasi. Kota ini benar-benar dibentuk di era beliau. Kita bisa lihat evolusi fisiknya dengan sangat jelas dari dua gambar Masjid Agung ini. Kelihatan kan perbedaannya? Ini bukti kalau bangunan-bangunan inti kota itu nggak cuma didirikan lalu dilupakan, tapi terus dipelihara dan diperbarui dari waktu ke waktu menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Jadi, apa sih kesimpulan utama dari semua kerja detektif sejarah ini? Kenapa penetapan tanggal 20 Juli 1831 sebagai hari jadi itu jadi begitu penting hari ini? Penemuan dekret ini memberikan dua hal yang sangat berharga, kejelasan dan legitimasi. Ini secara efektif mengakhiri semua perdebatan dan versi cerita yang simpang siur. Akhirnya, masyarakat Purwakarta punya satu momen pendirian yang faktual dan spesifik, sebuah tanggal dalam sejarah untuk dirayakan bersama sebagai identitas kota. Dan bangunan-bangunan bersejarah seperti bekas gedung keresidenan ini menjadi saksi bisunya. Ini adalah bukti fisik dari peran administratif penting yang ditetapkan pada hari itu di tahun 1831. Sebuah fondasi yang terbukti kokoh menopang pertumbuhan kota selama hampir 2 abad. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran akhir. Sebuah momen pendirian yang ditemukan lewat penelitian cermat, ternyata bisa melakukan lebih dari sekedar menetapkan sebuah tanggal. Momen itu membentuk identitas, memberi sebuah narasi. Karena pada akhirnya, sebuah kota itu lebih dari sekedar tempat dipetakan, sejarahnya adalah bagian yang hidup dari masa kininya dan juga masa depannya.